Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat yang berbahagia ini. Hari ini Ulun mau mempresentasikan yaitu destinasi modul 1.4 budaya positif. Ulun Frida Adita Rahmawati, CGP Angkatan 9, STN 2 Pembataan. Ini kesepakatan kelas kita. Ulun harapkan Bapak Ibu semuanya aktif dalam kegiatan hari ini. Nah, sifatnya hari ini kita santai deh Bapak Ibu. Kemudian apabila ada yang izin keluar, silahkan angkat tangan terlebih dahulu untuk lebih tertib lagi. Kemudian atau berpendapat sama minta tolong untuk angkat tangan. Apakah disepakati pun Bapak Ibu semuanya kesepakatan kita hari ini? Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita screening terlebih dahulu. Ada pertanyaan nih, negara mana yang terdapat 2 wanita saja? Kira-kira negara mana? 2 wanita saja di negara tersebut. 2 wanita. Ingin. Kalau Ingin. wanitanya Cina atau kayak apa nih? Kalau Cina Kongo, Kong itu Cina. Ingin. Ngo tuh bisa juga dari Thailand, ada juga Ngoyen. Jadi jawabannya adalah Kongo. Iya betul. Adakah negara Kongo? Ya. Negara mana, Bapak? Afrika. Benua Afrika. Benar Bapak Ibu? Apakah itu jenisnya perempuan atau laki-laki? Sang. Sepasang. Oke, ada yang bisa menjawab lagi? Norwegia. Norwegia. Nor perempuan. Iya. Oke, bisa jadi ya. W-nya? W-nya kan hanya terdiri dari 2 saja. Norwegia. Dua saja bisa. Ingin. Swiss. Swiss. Kira-kira ada nggak yang namanya Swiss perempuan? Tulis. Swiss. India dan Isna waktu itu. Oke, ada yang bisa Bapak Ibu? Ingin. Silakan. Italia. Kita ya, kita dan Lia. Italia. Terima kasih Bu Surwana. Kita lagi yang kedua. Di sini kita senang-senang. Kemudian yang kedua, 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 5 sama dengan 4, maka berapakah 7? Keluarnya apa dulu? 4. Lain. 1. 1. 3. Ada yang jawaban lain? 3. 3. 4 tambah 3. Ulun simpan dulu jawabannya. Ada lagi nggak? Keluarnya dulu. Nanti angka 3. Ibu Alga 5. Mungkin bisa dikasih tanggapan kenapa 5? Karena 7 itu tambahan dari penjumlahan dari 2 sama dengan 3 dan 3 sama dengan 4. Terima kasih sekali. Ada lagi nggak jawaban yang lainnya? Ada 5 itu sama dengan 2 tidak? Silakan. 5 itu sama dengan 2. Pertanyaannya adalah maka
Kembali ke 1. Oh, jika 7 Iya. sama dengan berapa? Dengan berapa? 6. 6. Ulun simpan. Ada lagi kan jawabannya? Dulu 6. 5. Oke, tidak. Penjelasannya seperti apa? Dapat dalam kelas nggak dulu ini? Kalau Satu itu kan sama dengan 4 ya. Oke. S A T U Iya. Dua D U A sama dengan 3. 3 sama dengan T G A sama dengan 4. 5 sama dengan 4. Terus 7 sama dengan 5. Oke, betul sekali jawaban Ibu Ida. 1 itu terdiri dari huruf S A T U. Nah, terdiri dari 4 huruf ya. Kemudian 2 terdiri dari 3 huruf D U A. Kemudian 3 terdiri dari 4 huruf T I G A. Kemudian 5 itu terdiri dari 4 huruf L I M A. Kemudian maka berapakah 7? 7 adalah sama dengan 5. Terdiri dari huruf T U J U H. Tepuk tangan sekalian untuk Ibu Ida. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Iya, mungkin ini bisa dipraktekkan di kelas untuk sebenarnya ini melenceng dari apa namanya materi matematika. Nah, di sini Ulun akan menjelaskan konsep-konsep kunci modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, teori disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar. Yang ketujuh, posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada pertanyaan. Menurut Bapak dan Ibu-ibu semuanya, apakah disiplin positif menurut Bapak dan Ibu? Ada yang bisa bantu menjawab? Silakan angkat tangan, boleh? Busri, Naya. silakan. Menurut Ibu Sri, ingin disiplin positif atau budaya positif? Kalau menurut Ulun disiplin positif, menurut saya budaya positif, disiplin positif, kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif. Itu aja kalau menurut saya. Ibu Desi. Kalau menurut saya disiplin positif itu adalah disiplin yang tanpa perlu disuruh, artinya keluar dari dirinya sendiri, tanpa diimbali-imbali hadiah atau diberi sesuatu, dia disiplin sendirinya dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Sudah, terima kasih Ibu Desi. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini Ulun akan menjelaskan teori disiplin positif. Nah, Ulun minta berpasangan
Yang satu menggenggam tangan, yang satu mencoba untuk membuka genggaman tangan teman. Nah, ini mungkin yang muhrim saja ya. Daripada terjadi sesuatu hal yang tidak Oke, diinginkan. silakan Ibu Ida sebagai yang menggenggam tangan atau yang mencoba untuk membuka. Gantian. Oke. Ceritanya Ibu Bapak, yang menggenggam ini berusaha untuk serapat mungkin agar tidak bisa dibuka oleh kawannya. Oke. Ini menggenggam. Nah, boleh diitik-itik boleh. Diitik-itik boleh. Agar si temannya ini mau membuka genggaman tangan. Hah? Tidak boleh curang. Pokoknya bagian di tangannya aja lah. Iya, yang di tangannya ini. Tangannya ini aja yang dibuka. Sudah. Oke, boleh itu ya. 1, 2, 3. Semangat. Nah, kira-kira gimana? Apakah semakin kencang genggaman tangan teman? Apakah semakin kencang? Semakin kencang. Oke. Sekarang bergantian. Coba. Boleh di pakai piring boleh. Oke, itu 1, 2, 3. Silakan. Lakukan untuk siapa yang berhasil. Oke, yang berhasil bisa menjelaskan kenapa bisa membuka genggaman tangan yang begitu orangnya. Siapa yang tadi yang berhasil belajar dengan Bu Sri Rohmah. Oke, siapa yang mau menjelaskan terlebih dulu? Saya tadi memakai strategi khusus Kira-kira apa Bu? dari ujung kelingking dulu. Jadi dari hal yang kecil dulu baru yang hal yang besar. Oke. Silahkan sampai berhasil nih. Izin Bu boleh berdiri Bu ya. Kalau Ibu Ida tadi dari yang kecil ke besar, kalau saya yang besar dulu baru ke kecil. Ya, karena Ibu jari itu caranya tadi strateginya adalah dimulai dari kepala, kemudian disisipkan satu jari untuk membuka gembok awalnya. Nah, jadi ketika sudah di atas itu terbuka kerangnya sampai bawah pun sudah tidak aman terkendali untuk membukanya. Iya. Kayaknya tepuk tangan. Oke, terima kasih. Dari aplaus dulu untuk Bu Sri dan Ibu Ida. Nah, ini tadi adalah jawaban Bu Ida punya strategi sendiri, Ibu Sri Rohmah juga punya strategi sendiri. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Budaya positif atau disiplin positif yaitu suatu kebiasaan yang bernilai positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, tapi melalui proses. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Kita contohnya Bapak Ibu serta kolaborasi yang baik dari semua warga sekolah, baik
itu paman sekolah, kemudian yang ada di lingkungan sekolah, mungkin dari perilaku, tutur kata, itu semuanya harus saling bersinambungan. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah sebuah proses pembelajaran yang mengedepankan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Kira-kira ada bedanya nggak Bapak Ibu? Hukuman dengan disiplin? Beda, Bu. Tinggi, silakan Bapak. Hukuman itu adalah akibat dari pelanggaran disiplin. Jadi hukuman itu pun sifatnya ada yang mendidik, ada yang memaksa, dan ada pula yang menimbulkan trauma bagi anak. Jadi hati-hatilah dengan hukuman. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Betul apa yang dikatakan Pak Ahmad. Hukuman dapat melukai hati anak didik kita. Biasanya kalau kesepakatan yang sudah sepakati dengan siswa di kelas ataupun ketika setiap pembelajaran, mungkin siswa tahu misalkan sanksinya kalau terlambat sanksinya ini sudah lanjutkan. Di sini ingin menjelaskan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif yaitu sebuah proses pembelajaran yang mengedepankan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Kira-kira kalimat ini ada yang tidak sepakat atau yang punya tanggapan? Apakah disiplin itu sama atau berbeda dengan hukuman? Bagaimana Bapak Ibu? Berbeda, Bu. Berbeda. Oke, silakan. Siapa yang ingin menanggapi dari kalimat ini? Silakan Bapak Ahmad. Terima kasih, Bu. Kalau menurut saya, hukuman itu adalah akibat dari disiplin. Jadi sedangkan disiplin itu adalah suatu usaha untuk membiasakan sebuah kebaikan tanpa ada paksaan, hanya dengan kesadaran sendiri. Sedangkan hukuman itu adalah akibat dari melanggar disiplin. Begitu, Bu. Kira-kira. Terima kasih Bapak Ahmad atas tanggapannya. Kira-kira ada yang mau menambahi tentang disiplin itu beda atau sama dengan hukuman? Kalau Bapak Ahmad tadi disiplin itu untuk menertibkan, iya Bapak, menertibkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Sedangkan hukuman bisa jadi terjadi tanpa ada kesepakatan antara guru dengan murid. Penerapan disiplin positif membutuhkan kesepakatan dan peraturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi yang baik. Selanjutnya di sini ada teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas masing-masing.
yang sudah disepakati antara guru dengan siswa. Selanjutnya di sini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, nanti kita akan praktek bersama-sama ya Bapak Ibu. Misalkan untuk membuat peraturan kelas biasanya diawali dengan kalimat yang negatif, kemudian nanti berubah menjadi kalimat positif dan memiliki nilai kebajikan, dan yang terakhir adalah menjadi keyakinan kelas yang diyakini oleh seluruh warga sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas itu sampai kapanpun itu menjadi keyakinan. Misalkan datang tepat waktu itu adalah sebuah disiplin. Jadi siswa tanpa disuruh, tanpa ada dorongan dari orang lain atau motivasi dari orang lain, itu sudah menjadi kebiasaan baik dari diri mereka sendiri. Maka misalkan ada penghargaan ataupun imbalan-imbalan yang lain dari guru ataupun orang tuanya, seperti itu. Contohnya dalam pembuatan keyakinan kelas itu diawali dengan kalimat negatif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor kelas. Diubah menjadi kalimat positif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Berjalanlah di kelas atau koridor kelas. Jadi menghilangkan kata jangan, meminimalisir menggunakan kata jangan. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, mengajak seluruh warga sekolah atau murid-murid untuk merubah menjadi nilai kebajikan. Keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut, contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, tepat waktu, itu di bawah payung keyakinan, yaitu saling menghormati. Kemudian nilai kebajikannya adalah hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati oleh seluruh warga sekolah ataupun kelas kita masing-masing. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas yang dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Kemudian ada penandatanganan keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah atau murid-murid. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang terlihat oleh semua warga kelas. Jadi misalkan hanya ada 3 poin: saling menghargai, kemudian
selalu diingat daripada dengan peraturan kelas. Jangan berlari di kelas. Pada kenyataannya semua peserta didik masih berlari-larian di kelas. Sudah ada peraturan kelas yang kita dapatkan. Yang pertama, tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Ada lagi yang kira-kira mau membuat peraturan kelas kita? Oke, silakan Ibu. Jangan makan di kelas. Itulah selanjutnya. Oke, Ibu Ida, silakan Ibu Ida. Jangan makan di kelas, terbuli. Jawab dengan kalimat negatif dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Sudah kelasnya. Jangan terlambat. Jangan memboleh, Jangan berikut di kelas. Dilarang termasuk kalimat negatif. Dilarang Mengejek. ya, Mengejek. dilarang melontarkan lelucon yang berlebihan sebenarnya kalau gitu. Jangan mengejek teman. Dilarang melempar teman. Bercanda ya. Bercanda berlebihan. Kita sudah dapatkan tentang peraturan kelas kita. Yang pertama, tidak boleh jalan sebelum jam istirahat. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Yang ketiga, jangan makan di dalam kelas. Yang keempat, dilarang bercanda. Kira-kira kalimat yang pertama kita ubah menjadi kalimat positif. Kira-kira seperti apa, Bapak Ibu? Jajanlah Saat jam istirahat. saat jam istirahat. Yang kedua, kira-kira ada yang bisa membuat kalimat positif? Oke, Bu Desi, silakan ditulis. Sampah dibuang tempatnya. Dilarang masuk. Yang ketiga, kira-kira Bapak Ibu, bagaimana kalimat positifnya? Jangan makan di dalam kelas. Makanlah di tempat yang makanlah di luar kelas. Jangan makan di dalam kelas. Jangan makan di dalam kelas. Kira-kira kalimat Makanlah di positifnya? tempatnya. Makanlah Anak keluar, lawannya keluar. makanlah di luar kelas. Iya. Ya, Kan di sini makanlah di tempat yang seharusnya. Seharusnya bisa makan di kelas. Padahal ini kita Iya. yang sejujurnya kita boleh makan di kelas ada pelajaran. Itu maksudnya Ditambahkan. Jangan makan di dalam kelas saat ada pelajaran. Makan di saat dulu ya. Saat jam pelajaran. Oke, untuk dijadikan kalimat positif, makanlah Jam pembelajaran sudah selesai. makanlah saat
Saat jam istirahat. jam istirahat. Yang keempat, dilarang bercanda berlebihan. Bercanda sewajarnya. Iya, atau sewajarnya. Sewajarnya ya. Bercanda sewajarnya. Bercandalah sewajarnya. Kapan punya atau sewajarnya? Sewajarnya kok. Sewajarnya. Berarti baik Bapak dan Ibu guru, murid-murid juga harus sama bercanda sewajarnya. Nah, kita sudah dapat ini adalah kalimat positif. Nah, kalau di sini mungkin anak-anak tidak akan mengingat, meskipun peraturannya berpuluh-puluh, tetap anak tidak dapat mengingat. Kemudian dari kalimat positif ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan peraturan kelas dan merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kira-kira nilai baik apa yang kita dapatkan dari jajanlah saat jam istirahat tiba, kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, makanlah saat jam istirahat. 4, bercanda sewajarnya. Contohnya tadi adalah misalkan mendengarkan kata buruk, itu adalah nilai baiknya atau kewajibannya adalah memahami. Seperti itu. Jadi kita merubah kalimat positif menjadi nilai kebaikan. Ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu? Ulun fokus dulu yang sebelah sini ya. Kira-kira nomor 1 apa Bapak Ibu? Jajanlah saat jam istirahat tiba. Kategorinya kira-kira apa? Kepatuhan. Bisa disiplin atau tertib? Kira-kira apa? Bisa membagi waktu. Gimana Bima? Zikirnya Nilai kebajikannya Agar anak fokus belajar dulu. karena fokus belajar terlebih dahulu. Untuk lebih simpel lagi namanya Bapak. Konsentrasi belajar anak. Kategorinya apa? Termasuk ketertibankah atau disiplin atau menghargai waktu? Disiplin waktu. Berarti disiplin menjadi apa Bapak Ibu? kedisiplinan. Disiplin waktu, menghargai atau langsung disiplin waktu. Disiplin waktu. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang diambil adalah kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Hidup bersih. Apa? Hidup bersih. Hidup bersih lebih tepatnya ya. Hidup Belajar belajar bersih, belajar hidup bersih atau hidup bersih ya. Sampahnya besar di sini. hidup bersih. Ini tetanggaan malah kita Pak ya, apalagi kalau sore atau nggak habis hujan, baunya Mulai baunya. menyengat. Kira-kira
Bapak Ibu? Hidup bersih. Pembiasaan hidup bersih. Pembiasaan hidup bersih. Yang ketiga, kira-kira apa? Makanlah saat jam istirahat. Ini termasuk apa kira-kira Bapak Ibu? Sama dengan nomor satu, disiplin waktu. Disiplin waktu. Yang keempat, bercanda sewajarnya. Berarti kira-kira apa? Menghargai atau menghormati teman. Ada Menghargai orang lain. sopan santun. Lebih menghargai atau sopan santun. Ada sopan santun. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Menghargai. Lebih ke menghargai atau sopan santun. Adab ya, berarti yang dikedepankan. Ini berarti sopan santun. Ini. Oke, dari kalimat positif kita sudah mendapatkan nilai kebajikan, yaitu disiplin waktu, pembiasaan hidup bersih, kemudian disiplin waktu, yang keempat sopan santun. Tadi disiplin waktu ini ada dua nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah jajanlah saat jam istirahat tiba, yang kedua makanlah saat jam istirahat. Nah, untuk keyakinan kelas ini lebih mengerucut lagi. Jadi hanya beberapa poin dari nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kira-kira kesepakatan kelasnya ini warna hapus. Masih ingat ya Bu? Peraturan dan kalimat positif dan negatif yang sudah kita sepakati bersama. Nah, keyakinan kelas kita yang kita dapat kira-kira apa saja? Dari nilai kebajikan. Nah, ini kan sama, disiplin waktu dan disiplin waktu. Mungkin bisa mengerucut lagi jadi satu saja. Jadi disiplin waktu bisa ini. Berarti satu disiplin pribadi. Sudah paham Bapak Ibu? Iya, paham. Yang kedua, berarti pembiasaan hidup bersih. Jadi kita sudah menanamkan atau di siswa itu misalkan buang sampah sembarangan, berarti itu sudah tidak boleh tanpa disuruh lagi. Maka itu sudah menjadi keyakinan kelas, keyakinan diri kita. Kalau kita buang sampah sembarangan, berarti kita sudah melanggar aturan yang sudah disepakati bersama. Berarti hidup bersih, ya? Sopan santun gimana ya? Yang ketiga adalah adab. Adab itu bisa meliputi sopan santun, menghargai, ya? Kemudian saling menghormati. Baik, kita sepakati adalah adab. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh, nanti mungkin bisa diterapkan bersama murid-murid kita di kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas yang berupa kalimat negatif, kemudian berubah menjadi kalimat positif,
Kemudian apa yang dapat diambil dari nilai kebajikan dari kalimat positif tersebut. Nah, kemudian baru kita akan mendapatkan keyakinan kelas. Jadi mungkin akan lebih mengerucut. Yang tadinya peraturan kelas itu ada 10, 20 yang anak-anak mungkin tidak akan hafal, gurunya juga tidak hafal. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, mungkin dari keyakinan kelas kedepannya siswa atau murid-murid kita sudah sadar akan disiplin waktu tanpa harus disuruh, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Kemudian hidup bersih dimanapun berada, meskipun tidak di lingkungan sekolah atau ketika berekreasi dimanapun, ketika membuang sampah tidak ada tempat sampah dimasukkan ke dalam tas. Kalau tidak ada tempat sampah berarti dimasukkan di dalam tasnya. Kemudian yang terakhir adalah dimanapun berada siswa kita ataupun kita itu selalu menjaga adab, saling menghormati, kemudian sopan santun yang selalu kita jaga dimanapun berada. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, contohnya nih, 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Artinya tidak ada bullying ataupun saling mengejek. Yang misalkan ini adalah contoh keyakinan kelas 4. Yang mengambil adalah kelasnya Bu Ida. Jangan membayangkan Bu Ida di sini. Misalkan 1, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percayalah dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang kita lihat itu banyak sekali anak-anak tidak aware ataupun tidak sadar kalau itu pensil punyanya dibuang begitu saja. Benda-benda sekecil apapun biasanya anak-anak tidak sadar kalau itu miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, senantiasa membantu. Itu adalah contoh keyakinan kelas yang dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kira-kira ada nggak yang nggak bertahan hidupnya? Pak Ahmad ingin bertahan hidup? Terus Bu. Alhamdulillah, Allah doakan sehat terus Pak Kaki. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang terakhir adalah penguasaan. Selanjutnya di sini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama itu menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat itu memantau. Yang kelima adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru, gitu Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol guru terhadap peserta didik. Yang pertama itu menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat memantau. Yang kelima manajer. Ini biasanya kita lakukan kalaupun tanpa sadari ya, setiap kelas. Ini tentang misalkan anak itu tidak membawa buku, kadang ego kita atau punya masalah di luar di luar sekolah, di keluarga itu akan terbawa sampai di sekolah dan mengakibatkan imbasnya ke peserta didik. Nah, mungkin dengan tanpa sengaja kita menghukum siswa tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Nah, di sini adalah penjelasan posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya,
atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu terakhir, selesai. Nah, itu mungkin kalimat-kalimat yang tanpa kita sadari, dan itu akan melekat pada siswa kita. Nah, bahwa kalimat-kalimat itu adalah sebuah kalimat hukuman. Nah, siswa kita tanpa ada kesepakatan antara kita dan siswa. Yang selanjutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lebih lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Mungkin itu adalah kalimat-kalimat yang juga sering ulun ucapkan kepada murid-murid ulun di kelas. Untuk kedepannya mungkin kita bisa sama-sama lah memperbaiki ucapan-ucapan kita. Posisi sebagai teman, guru sebagai posisi teman pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, sedangkan pada posisi ini guru akan berkata, ayo bantulah ibu, atau ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Mungkin kalimat itu sangat bersahabat bagi anak-anak kita. Selanjutnya posisi pemantau. Mungkin ada yang sebagai pemantau saja, tidak ada nama hukum ataupun tidak merasa sebagai teman atau tidak membuat merasa bersalah peserta didik, hanya memantau saja. Mungkin ada di sini Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu. Baik, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berasaskan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, mungkin dari kita sebagai posisi pemantau, dengan data-data yang sudah kita punya dan sudah sekolah memiliki keyakinan, sekolah ataupun kelas, maka kita berhak memberikan sanksi. Nah, ini adalah posisi yang paling puncak. Nah, ini baik bagi kita terapkan pada peserta didik kita ataupun pada anak-anak kita di rumah, yaitu guru sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya walaupun kebutuhan orang lain. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Misalkan tadi yang sudah kita sepakati adalah tentang disiplin waktu. Nah itu jadi anak mengingat, oh kalau saya datang terlambat berarti artinya saya sudah tidak disiplin. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, mungkin kalimat ini nanti kita ketika ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi melatih peserta didik untuk
lebih bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Selanjutnya ini adalah teori segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini contoh-contoh, misalkan nanti ada siswa atau peserta didik kita yang berbuat salah, mungkin bisa menggunakan kalimat ini. Nah, yang pertama adalah sisi menstabilkan identitas atau stabilizer the identity. Bagian dasar ini segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau menjadi yang lebih baik. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kira-kira Ibu, contohnya nih, ketika ini pengalaman pribadi, yaitu anak-anak yang gagalkah atau butuh perhatian. Ketika saya sampai di kelas, sampai di sekolah, itu anak itu saling, kemudian memeluk saya sampai kita ke dalam kelas, kemudian baru melepaskan. Kira-kira itu kegagalan siswa atau siswa itu butuh perhatian dari saya. Kita sharing ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Butuh perhatian ya. Butuh perhatian. Silakan Bu. Ibu Sri Rohmah Handayani ingin memberikan pengalaman menarik tanggapannya kepada pemateri kita hari ini, yaitu kepada Ibu Frida Aritato Rahmawati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk ilmu yang sangat luar biasa pada hari ini tentang budaya positif dan nilai kebajikan yang ada di kelas, khususnya tentang peraturan kelas. Saya hasil dari hari ini adalah sangat luar biasa materinya, karena ini merupakan hal yang baru bagi saya dan ini menambah ilmu kembali yang akan saya terapkan di kelas. Terus semangat Ibu, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ibu, kita sebelum mempelajari pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran PPKN, kita akan membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Kira-kira ada nggak yang mau usul peraturan apa yang untuk kelas kita? Nadira? Jangan buang sampah sembarangan. Oke, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua siapa? Kayak Arsya. Arsya apa Arsya? Jangan terlambat ke sekolah, boleh. Yang ketiga apa kita? L apa L? Jangan tidak duduk rapi, boleh. Bu, saya bu. Siapa tadi? Alta apa? Alta. Ya Alta. Hah? Apa? Jangan ngepel. Jangan apa? Bisa diangkat kepalanya Alta. Ibu tidak mendengar. Hah? Ngepel. Ngepel berarti jangan tidak pikir.
Jangan memukul teman, pintar. Siapa lagi saya? Jangan mengejek teman. Iya, Rizka apa? Sapu sudah, tiket. Ya. Jangan. Oh, jangan lari-lari. Ya, jangan lari-lari di kelas. Kita boleh. Tidak. Nah, Ibu usul. Jangan memotong pembicaraan teman atau guru. Ya. Ikan berjauh lah. Dia mau ikan berjauh. Oke, nah di sini masih banyak sekali kalimat negatif. Ada jangan, semuanya itu adalah kalimat negatif. Sekarang kita ubah menjadi kalimat positif dulu. Jangan buang sampah sembarangan, berarti apa? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempat. Yang kedua apa? Jangan terlambat ke sekolah, berarti datang tepat waktu. Kemudian jangan tidak duduk rapi, berarti kebalikannya apa? Duduk rapi. Kemudian jangan tidak piket, berarti harus piket kelas. Kemudian jangan memukul teman. Hah? Berteman. Kemudian jangan mengejek teman. Apa? Bercanda sewajarnya. Yang ketujuh, jangan lari-larian di kelas, berarti terlihat di kelas. Yang kedelapan, jangan memotong pembicaraan guru, berarti apa? Menghormati. Nah, dari kita sudah mendapatkan kalimat positif, ini bisa dijadikan kesepakatan ke kelas. Sebentar, kita itu habis. Oke, Ibu akan menuliskan kesepakatan kelas kita. Kira-kira apa? Buang sampah pada tempatnya, berarti apa? Hidup
teman, artinya Oke. Nah, kita sudah punya peraturan kelas kita. Ini tadi ya, jangan buang sampah sembarangan, jangan terlambat ke sekolah, jangan tidak duduk rapi, jangan tidak tiket, jangan memukul teman, jangan mengejek teman, jangan lari-larian di kelas, jangan memotong pembicaraan guru dan teman. Kemudian di sini adalah kesepakatannya. Kesepakatan kelas kita adalah buang sampah pada tempatnya. Kemudian datang tepat waktu, duduk rapi, piket kelas, berteman dengan baik. Jadi tidak boleh saling mengejek ataupun memukul teman. Bercanda sewajarnya. Tertib di kelas, menghormati guru dan teman. Nah, nilai kebajikan yang sudah kita dapatkan adalah apa? Hidup bersih, ya kan? Disiplin, tertib, menghargai dan menghormati. Oke, ini akan dijadikan kesepakatan kelas kita. Nanti kita akan tempel di kelas. Jadi semuanya ibu kalian wajib mentaati peraturan kelas kita yang sudah kita yakini. Ada apa saja? Hidup bersih, disiplin, tertib, menghargai dan hormat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar PPKN. Oke. Thank you.